you about narrative text. Hi there, welcome back. I'm People from Today's English. Today I'm talking to you about narrative text. I heard that this text is learned a lot at schools, especially by those high school students. And as we also know, guys, that today we're having a very hard time due to coronavirus disease. That's why I hope this video could help any teachers out there to provide an English online learning for their students. So here we go. Narrative text. This video will cover 3 things about narrative text: definition and generic structure of narrative text, and the language focuses used in it. Okay, but before we get started, everyone, as usual, please help support my YouTube channel by simply clicking the subscribe button below. And if you later like and found it helpful, please give it a like and leave some comments. Thank you. Let's go back. So, what is actually narrative text? Narrative text is a text that tells us a story with complication or problematic events, but it also tries to find out the resolutions to solve the problems. Jadi, naratif teks itu merupakan sebuah teks yang menceritakan sebuah cerita yang penuh dengan masalah atau drama, seperti sinetron ya. Nah, tapi pada akhirnya di akhir cerita juga akan diceritakan how to solve the problems-nya, bagaimana si masalah-masalah itu mereda atau terselesaikan, begitu. So that's what narrative text is all about. Now let's move on to the next one, generic structure. I've got 3 points here. The first one is orientation, and then complication, and resolution. Orientation is the introduction of the story. It tells us the characters, about who or what, and it also tells us when and where something takes place. It's usually started by once upon a time or one day or something similar. The second one is complication. You know, complication is something complicated. It is problems. Yes, in this part, problems are told through a sequence of events. Sequence of events. Jadi masalahnya diceritakan melalui serangkaian kejadian-kejadian. Karena masalahnya diceritakan melalui serangkaian kejadian atau peristiwa, that's why in this part we need to use sequencing words. Apa saja sih sequencing words itu? Sequencing words itu seperti halnya yang menghubungkan gagasan paragraf demi paragraf. Misalnya seperti first, and then kata after that, next, then, dan biasanya diakhiri dengan finally. Nah, itu yang disebut dengan sequencing words. Let's move on to the next one, resolution, where problems resolved. Masalahnya sudah diselesaikan. Okay, now let's move on to the most challenging one. What is it? Of course, the language focus. Alright, in native text, we're going to use these 3 senses. The first one is past simple, and then past continuous, and past perfect. So our focus is gonna be on past time. Let's start with past simple. We use past simple to express an action that started and ended at a particular time in the past. Sekali lagi, jadi kita menggunakan past simple untuk mengutarakan sebuah aksi yang terjadi di masa lampau. Dia mulai dan berakhirnya pun di masa lampau at a particular time, pada waktu spesifik.
For examples, I was very nervous yesterday. The students finished the exercise a few minutes ago. From these examples, we can see that the pattern of participle sentence is subject, and then past verb, and then complement, and time signals. Complement here is a word or phrase that completes the sentence. Kata yang melengkapi kalimat tersebut, bisa itu berupa objek, berupa preposisi, kata sifat, ataupun yang lainnya. Nah, sementara time signals adalah keterangan waktu. Seringnya muncul di akhir kalimat, tapi tidak menuntut kemungkinan bisa juga muncul di awal kalimat. Berikut adalah beberapa contoh dari time signals yang sering digunakan dalam past simple. Misalnya, yesterday, kemudian penggunaan kata ago, 2 days ago, 2 weeks ago, dan lain-lain. Kemudian last, kita menggunakan ini untuk maknanya kemarin atau terakhir. Last week, minggu yang kemarin, yang paling terakhir. Last Sunday, hari minggu kemarin. Last Friday, hari Jumat kemarin. Kemudian kita juga kadang menggunakan in itu diikuti biasanya dengan tahun. Misalnya I became an artist in 2018, pada tahun 2018. Nah, kita lihat kembali contohnya. Dua kalimat tersebut mempunyai jenis past verb yang berbeda. Kalimat yang pertama tidak mempunyai verb atau kata kerja seperti go, work, sleep, eat, practice, dan yang lainnya. Tetapi kalimat pertama ini mempunyai kata sifat nervous. That's why kita hanya membutuhkan an auxiliary verb atau kata kerja bantu. Nah, kalimat yang seperti ini disebut dengan nominal sentence. Nominal sentence itu kalimat yang tidak mempunyai kata kerja, tetapi dia dibantu oleh an auxiliary verb atau kata kerja bantu. Auxiliary verbs itu apa saja sih? Seperti am, is, are, was, were, been, dan yang lainnya. Namun karena kita menggunakan past simple, maka auxiliary verbs yang akan kita gunakan hanya was dan were. Was digunakan untuk singular, kemudian were digunakan untuk plural. Now, let me give you some examples. My mom was in Jakarta last week. Nah, sekarang kita ubah ke dalam kalimat negatif. Sangat mudah. Kita hanya perlu menambahkan kata not setelah si auxiliary verbnya atau setelah was dan were-nya. My mom was not in Jakarta last week. Sekarang kita ubah ke dalam kalimat pertanyaan. Was-nya atau were-nya dipindahkan ke depan menjadi was my mom in Jakarta last week? Seperti itu. Sekarang tipe kalimat yang kedua. Tipe kalimat yang kedua adalah I attended an international conference in 2019. Sama seperti halnya contoh sebelumnya, yaitu the students finished the exercise a few minutes ago. The student finished, and then I attended. Kita menggunakan verb, common verb yang kita familiar with. Nah, karena ini mempunyai kata kerja, maka kita tidak lagi memerlukan an auxiliary verb, tidak lagi membutuhkan kata kerja bantu karena sudah ada kata kerjanya. Kita tidak perlu lagi menambahkan was atau were, tetapi kita mengubah si kata kerja tersebut ke dalam past form menjadi verb keduanya. Asalnya finish menjadi finished, kemudian asalnya attend menjadi attended. Contohnya, I attended an international conference in 2019. Nah, untuk membuatnya ke dalam kalimat negatif, ada sedikit perbedaan dengan kalimat yang nominal sentence. Kalau nominal sentence tadi, kita tinggal menambahkan not setelah was dan were-nya. Tetapi dalam verbal sentence, kalimat yang memiliki verb, kita harus mengubah sesuatu. Jadi, kita memerlukan subject, kemudian kita membutuhkan an auxiliary verb of
do, tapi dalam past simple maka do tersebut kita ubah menjadi did. Menjadi I did, kemudian kita tambah not. I did not. Kemudian kata kerja yang tadi past tense atau past form kita ubah menjadi yang pertama, base form. Asalnya I attended an international conference menjadi I did not attend. Tidak attended lagi, tapi I did not attend an international conference in 2019. Begitupun dengan kalimat pertanyaan. Nah, did-nya kita pindahkan ke depan. Did I attend an international conference in 2019? Nah, itu ya. Jadi ada sedikit perubahan. Kita tambahkan did, kemudian kita tambahkan not untuk negatif. Kemudian kata kerjanya yang asalnya kata kerja kedua diubah kembali menjadi kata kerja pertama. Nah, untuk question did-nya di depan, kata kerjanya juga kita ubah menjadi kata kerja yang pertama. Alright, let's go on to the next one, past continuous. This tense is used to express an ongoing past action. An ongoing past action that was happening at a specific moment of interruption, or that two ongoing actions were happening at the same time. Oke, jadi ada dua, bahkan sebetulnya bisa aja lebih ya. Cuma di sini definisinya menyatakan dua. Jadi katanya past continuous itu bisa aja mengungkapkan sebuah action, past action di masa lalu, tapi yang ongoing, sedang berlangsung, yang in progress, was happening at a specific moment of interruption, dan terjadi pada momen atau waktu yang spesifik of interruption. Nanti untuk memahami interruption ini kita akan lihat contohnya. Atau bisa juga digunakan untuk mengungkapkan ada dua actions yang berlangsung terjadi secara bersamaan. Tapi sekali lagi kali ini kita akan fokus ke past continuous yang menyatakan sebuah action yang sedang berlangsung di masa lampau. Nah, pattern yang kita butuhkan untuk membuat kalimat past continuous adalah pertama subject plus to be, was atau were, kemudian plus present participle atau kita biasa menyebutnya dengan verb in. Setelah itu baru complement ya. Sekali lagi subject plus were or sekali lagi subject plus was or were, and then present participle or verb in, and then complement. For examples, last night at 9 I was reading a book. Kalimat ini menggunakan specific time which is at 9. Last night at 9, tadi malam jam 9, I was reading a book. Aku sedang membaca buku. Nah, untuk mengubahnya ke dalam kalimat negatif sangat amat mudah. Kita hanya perlu menambahkan not setelah was. Begitupun dengan question, kita mengubah posisi was-nya berada di depan seperti ini. Last night at 9, I was not reading a book. Question: was I reading a book last night at 9? Nah, sekarang kita akan menggunakan past simple clause dengan past continuous. I was watching TV when my dad came home. I was watching TV when my dad came home. Aku sedang menonton TV ketika ayah pulang atau sampai rumah gitu ya. Atau kita juga bisa menggunakan seperti ini. While I was watching TV, my dad came home. Jadi ketika past continuous dan past simple digabung, biasanya ada kata yang digunakan. Untuk past simple biasanya menggunakan when. Untuk past continuousnya biasanya menggunakan while. I was watching TV when my dad came home. Atau bisa dibalik juga. When my dad came home, I was watching TV. Tapi jangan lupa koma kalau dibalik ya. Seperti halnya ini. While I was watching TV, my dad came home. Alright.
Past continuous started earlier than the past simple. Jadi kita lihat dari contoh yang tadi, sebetulnya past continuous itu aksinya, si actionnya itu mulai lebih awal dari yang past simple. Jelas dia mulai nonton terlebih dahulu, kemudian di tengah-tengah dia sedang menonton, datanglah ayahnya. Ya, seperti itu. Jadi past continuous started earlier than the past simple. So the verb came home, dia menginterrupted watching. Came home-nya dia, si ayahnya menginterrupt. Menginterrupt itu terjadi di tengah-tengah watching TV-nya. Nah, now the last one, past perfect. This is used to express an action before past time. Digunakan untuk mengekspresikan sebuah aksi sebelum past time, sebelum masa lampau. Pattern yang digunakan adalah subject, kemudian had, kemudian verb 3 atau past participle, dan complement juga. For examples, I had finished my homework last night. Last night di sini optional, boleh pakai, boleh juga tidak, ya. Atau kita juga bisa menggabungkan kembali dengan past simple action. Contohnya, I had finished my homework when my dad came home. Kalau yang tadi, I had finished my homework, saya sudah menyelesaikan PR-ku tadi malam. Nah, yang keduanya, I had finished my homework when my dad came home. Saya sudah menyelesaikan PR ketika ayah pulang, ketika ayah sampai rumah, PR-nya sudah selesai. Nah, untuk kalimat negatif dan questionnya sangat mudah. Not-nya disisipkan setelah had atau di tengah-tengah had dan verb 3. I had not finished my homework last night. Kemudian untuk question, had-nya ada di depan. Had I finished my homework last night? Seperti itu. Kemudian dalam past perfect ini ada beberapa adverbs yang biasa digunakan dalam past perfect. Yang pertama itu seperti already, kemudian ever, kemudian just, kemudian yet. Already itu untuk emphasis ya, untuk penekanan bahwa sudah gitu. Kemudian ever itu pernah. Kalau just di sini bukan berarti hanya, tetapi maknanya baru saja. Misalnya I had just finished my homework a few minutes ago. Aku baru aja menyelesaikan PR-nya beberapa menit yang lalu. Kalau yet ini maknanya bisa aja masih, atau ketika dia digabung dalam kalimat negatif maknanya menjadi belum, untuk emphasis juga, penekanan ya. Alright, now let's recap the 3 tenses. Jadi untuk membantu kalian gimana sih cara membedakannya, Miss akan mengilustrasikan beberapa contoh kalimat ya. Yang pertama untuk past simple, perhatikan baik-baik. I finished my homework, then my dad came home. Finished and then came home, dua-duanya itu dalam past simple. I finished my homework, menyelesaikan PR-nya. Saya menyelesaikan PR, kemudian ayah datang. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya dengan past continuous. I was doing my homework when my dad came home. I was doing my homework. Saya sedang mengerjakan PR when my dad came home, ketika ayah datang. Ya, I was doing. Kenapa di sini doing means nggak finishing aja? Boleh-boleh aja, cuma tidak common karena kan kalau doing itu terlihat actionnya lebih lama, lebih nyata dibandingkan finishing homework gitu ya. Nah, yang terakhir past perfect. I had finished my homework when my dad came home. I had finished my homework. Saya sudah menyelesaikan PR-ku when my dad came home, ketika ayah datang. So, that's all everyone about past simple, past continuous, and past perfect. Hope you guys found it helpful, and
thank you guys for watching. Now please make your own sentences of each tense in the comments below. Thank you.